Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Biasa menyambut Anda kembali di program berita kita. Perkembangan penting datang dari kawasan Timur Tengah. Pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ketegangan internal di dalam pemerintahan Israel. Sejumlah menteri kabinet dilaporkan marah besar karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Berikut laporan lengkapnya. Pada Kamis pagi 16 April 2026, waktu Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengumumkan sebuah gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Pengumuman ini disampaikan oleh Trump melalui platform media sosial Truth Social. Dalam pengumuman, Trump menyebut bahwa ia telah melakukan percakapan langsung antara Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kedua pemimpin tersebut telah sepakat melakukan gencatan senjata secara resmi pada pukul 17 waktu Amerika Serikat bagian timur atau tengah malam bagian Tel Aviv dan Beirut. Pengumuman ini muncul setelah adanya pembicaraan yang terbilang langka antara duta besar antara Lebanon dan Israel di Washington DC yang dimediasi langsung oleh Amerika Serikat pada Selasa 14 April 2026. Lebanon sendiri terseret ke dalam konflik kawasan Timur Tengah sejak 2 Maret lalu. Sejak saat itu, rentetan serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan menyebabkan lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi. Israel juga mengarahkan pasukan daratnya ke wilayah selatan Lebanon dekat perbatasan. Namun di balik pengumuman besar itu tersimpan ketegangan yang tak kalah serius. Dilansir dari Anadolu Agent dan Middle East Monitor, jajaran menteri dalam kabinet Perdana Menteri Netanyahu dilaporkan marah besar dikarenakan pengumuman gencatan senjata itu disampaikan. Pasalnya, Netanyahu hanya memberitahukan keputusan tersebut kepada kabinet keamanannya melalui telepon tanpa menggelar mekanisme voting seperti yang biasanya berlaku. Media lokal Israel Yediot Ahronoth melaporkan bahwa panggilan telepon tersebut berlangsung hanya beberapa menit saja dan hanya bersifat pemberitaan satu arah. Para menteri tidak diberi kesempatan untuk berdebat atau menyuarakan pendapat mereka. Sementara itu, laporan dari televisi lokal menyebut bahwa Netanyahu memang tidak memiliki waktu cukup untuk memberitahukan pengarahan kepada seluruh jajaran kabinetnya sebelum pengumuman itu dilakukan oleh Trump. Ini tidak hanya datang dari dalam kabinet. Kritik keras pun mengalir dari kubu oposisi Israel. Pemimpin oposisi Yair Lapid dengan tegas mengecam keputusan ini dalam pernyataannya melalui media sosial X. Dia menyebut bahwa bukan pertama kali janji pemerintah ini gagal di tataran kenyataan. Senada dengan Lapid, tokoh oposisi lainnya Avigdor Lieberman yang memimpin Partai Yisrael menyebut bahwa gencatan senjata ini sebuah pengkhianatan. Menurutnya keputusan ini mengkhianati penduduk yang tinggal di wilayah utara Israel yang selama ini paling berdampak oleh serangan-serangan dari Hizbullah. Gencatan senjata selama 10 hari ini kini sedang berlangsung dengan pasukan Israel yang tetap berada di posisi mereka masing-masing dengan instruksi Netanyahu. Pertanyaan besar, apakah waktu 10 hari ini cukup untuk membuka jalan menuju perdamaian yang lebih permanen atau justru hanya singkat sebelum konflik kembali memanas? Kita akan terus memantau perkembangan situasi ini. Demikian berita kali ini. Saya Muhammad Biasa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.